Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Muhammad Iman Akbar. Di sini saya akan membahas mengenai policy brief dan juga executive briefing RSUD pemerintah. Pada bagian satu mengenai urgensi yang perlu menjadi perhatian, yaitu pada tahun 2009 itu awal serangan siber menaikkan sebuah industri kesehatan. Kemudian pada tahun 2017 itu ransomware WannaCry terjadi atau menyerang RS, harapan kita juga RS Dalmais. Kemudian pada masa COVID-19 terdapat 4.800 artikel yang membahas mengenai serangan siber pada sektor kesehatan. Nah, dari hal tersebutlah terciptanya landasan percepatan digitalisasi Menkes tahun 2022 membahas mengenai strategi transformasi digital kesehatan serta juga penerapan SPBE pada lingkungan kesehatan. Nah, ini juga selaras dengan tujuan global PBB, itu mengenai good health and well-being, kemudian dari quality dan juga clean water and sanitation. Perlu kita ketahui bahwa rumah sakit saat ini menjadi aset kritikal nasional yang perlu dijaga keamanannya, sistemnya maupun juga datanya. Untuk risiko yang membutuhkan perhatian itu mengenai kebocoran data pasien PII atau enggak RMI pada RSUD, kemudian penanggung jawab dan juga kebijakan atau SOP pada RSUD, kemudian risk management yang perlu kita ketahui bahwa tingkat maturity-nya pada rumah sakit itu berapa persen seperti itu, dan itu juga perlu dipahami oleh pihak manajemen maupun juga stakeholder terkait. Rekomendasi dan juga tata kelola anggaran yaitu menempatkan atau menunjuk kepala DPO dan juga pembentukan tim CISR pada rumah sakit, kemudian membuat atau mengelola aset melalui penerapan SOP prosedur, menyusun dokumen terkait sebagai acuan bila terjadi sebuah insiden, kemudian juga mengesahkan kebijakan formal manajemen insiden. Pada bagian 2 mengenai analisis risiko siber, yaitu pertama kita harus mengetahui aset informasi kritikal terlebih dahulu, itu rekaman medis elektronik RME, yaitu dengan tingkat sensitivitas sangat tinggi, kemudian SIM RS dengan sangat tinggi, kemudian integrasi asuransi kesehatan juga tinggi, karena kita ketahui bahwa pasien juga akan menggunakan BPJS swasta maupun satu sehat juga, jadi antara rumah sakit juga dengan asuransi juga akan membutuhkan koneksi internet terkait hal itu. Kemudian PACS dengan alat medis dan terkoneksi, kita ketahui bahwa MIoT atau medical IoT itu pada rumah sakit itu terhubung satu sama lain. Kemudian juga data kepegawaian, finansial dan juga finansial rumah sakit, infrastruktur TI dan juga jaringan server. Nah, dari hal tersebutlah ada ancaman terkait mengenai serangan tersebut, yaitu mengenai social engineering dan juga phishing. Kita ketahui bahwa social engineering dan juga phishing ini bagaimana seorang penyerang itu mempengaruhi psikis korban untuk melakukan interaksi terhadap objek yang telah dikirimkan. Kemudian ransomware ini, penyerang itu mengirimkan sebuah malware yang dapat melakukan enkripsi pada data-data yang ada di perusahaan tersebut dan pada data-data yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian insider threat, bagaimana seorang stakeholder pada rumah sakit itu membocorkan sebuah data ke publik. Kemudian fragmentasi dan infrastruktur legacy ini lebih ke infrastruktur atau enggak sistem operasi atau enggak perangkat yang digunakan di rumah sakit itu sudah end of support seperti itu. Dan dari hal tersebutlah terjadi sebuah dampak layanan yang mempengaruhi, yaitu kelumpuhan operasional dan juga kerusakan reputasi. Nah, bagian 3 itu mengenai analisa tata kelola. Yang pertama itu perlu adanya konsistensi antara kesenjangan perbuatan maupun perkataan juga harus selaras seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk semua karyawan, baik itu pihak manajemen maupun lingkungan rumah sakit, dan juga toleransi, yaitu ambang batas minimum yang dibuat manajemen. Misalnya terkait hal teknisnya, terkait asesmen VAPT, yang misalnya harusnya ditemukan satu kerentanan kritikal, tapi ini ternyata ditemukan 4 kritikal, dan itu akan menjadi sebuah momok atau enggak sebuah remediasi ke belakangnya yang perlu dilakukan. Nah, kemudian whistleblowing itu melaporkan stakeholder terkait jika ditemukan pelanggaran etika, fraud maupun manipulasi data secara anonim. Dan dari hal tersebutlah ada suatu organisasi yang bisa diterapkan di rumah sakit tersebut, yaitu dengan CTO, Chief Technology Officer, kemudian DPO, Data Privacy Officer. Dan dari hal tersebutlah ada bagian-bagian masing-masing, yaitu mengenai lead GRC, kemudian lead red team maupun lead blue team. Dan dari hal tersebut, dari tim tersebut, dari lead tersebut akan dilakukan breakdown sehingga didapatkan bahwa terdapat staff-staff masing-masing dari komponen tersebut atau tim tersebut. Nah, kemudian pada bagian keempat itu mengenai analisis kepatuhan. Di sini kita menggunakan UPDP 2022, dan di mana di sini juga sebenarnya membahas juga persamaan mengenai Kemenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan, yang di mana udah mewajibkan penunjukan DPO, juga pemrosesan data sesuai dengan kebijakan, dan juga pemenuhan hak subjek data dan juga early warning system seperti itu. Nah, kemudian juga pada Perpres pada tahun 2018 mengenai SPBE, yang di mana domain tersebut juga terkait juga dengan keamanan siber, dan juga perlu penyelarasan antara pengelolaan SIM RS dan juga pengamanan RME mengacu pada SPBE pada daerah tersebut. Nah, pada juga peraturan BSSN pada tahun 2021 yang mengenai implementasi pedoman manajemen keamanan siber SPBE, dan juga teknis operasional terkait pada pengelolaan keamanan siber pada rumah sakit tersebut. Nah, dari hal tersebut juga dijabarkan dengan penggunaan framework NIST CSF 2.0 itu mengenai government, di mana di sini mengenai penetapan DPO dan juga pedoman manajemen risiko serangan siber, identify mengenai aset kritikal atau enggak core bisnis dari rumah sakit tersebut seperti apa, kemudian protect itu bagaimana cara mengamankan sebuah datanya, di sini menggunakan RBAC, enkripsi RME dan lain-lain, kemudian detection, di sini menggunakan teknologi CM, IDR maupun XDR, kemudian di sini responnya itu bagaimana cara blue team melakukan penanganan terhadap insiden yang terjadi sesuai dengan SOP yang ada, kemudian recovery yaitu mengenai dokumentasi maupun pedoman backup plan
mengenai serangan siber jika terjadi. Kemudian masuk ke aspek GRC mengenai aspek government, di sini sepertinya pembentukan CISR dari RSUD dan juga penunjukan DPO, kemudian pengesahan regulasi tata kelola sesuai dengan peraturan yang disahkan oleh bupati maupun wali kota, dan juga direksi RSUD terkait. Kemudian aspek risk management, yaitu asesmen VAPT berkala untuk menilai kerentanan aset-aset yang ada di rumah sakit tersebut, dan juga bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan best practice yang ada. Kemudian pelatihan security awareness terhadap stakeholder maupun pihak manajemen. Kemudian backup plan dan juga recovery plan yang tercatat secara teknis yang terdapat pada rumah sakit tersebut, entah itu pemulihan sistem saat insiden maupun terjadinya human error. Nah, kemudian aspek compliance yaitu mengenai dokumen kebijakan BSSN, yaitu pada tahun 2021 dan juga NIST 2.2.0 yang mengenai keamanan informasi, klasifikasi aset, dan juga SOP manajemen. Kemudian juga perlindungan data pribadi (UPDP) dengan third party, kita ketahui bahwa rumah sakit itu biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini perlu adanya hitam di atas putih atau penandatanganan kontrak mengenai aset kritikal yang ada di rumah sakit tersebut, entah itu klausul perlindungan data, kemudian dan juga kewajiban kerahasiaan data. Dan juga ada penerapan sertifikasi ISO 2701 dan juga pemenuhan hak data sesuai dengan sistem manajemen keamanan informasi ya (SMKI) yang dapat disertifikasi pada lingkungan RSUD. Nah, dari kesimpulannya itu, ada 4 kesimpulan yang saya ambil, itu mengenai keamanan data pasien, di mana RSUD itu udah menjadi aset kritikal nasional, dan dengan menempatkan keamanan siber itu menjadi aset yang wajib dijaga dari sistem maupun datanya. Karena emang, data pasien itu sangat penting ya, seperti kita ketahui bahwa data lab maupun data medical check up dan lain-lain, seperti misalnya seperti, rongsen, kemudian, hasil MRI dan lain-lain itu sangat penting. Kemudian juga tunjuk DPO dan juga bentuk suatu organisasi perlawanan keamanan siber. Seperti kita membentuk sebuah tim yang tadi saya katakan, ada tim red team, blue team, dan maupun GRC yang dimana saling terkait dan saling terhubung satu sama lain. Kemudian lindungi RME dan juga layanan, karena kita tahu bahwa kebocoran RME ini sangat memicu sanksi maupun memberikan sanksi dan juga memicu krisis kepercayaan pada masyarakat terkait rumah sakit tersebut. Kemudian juga membuat kebijakan pedoman keamanan siber yang mengacu pada UPDP, SPBE, BSSN, dan juga ISO 2701, membuat peraturan maupun pedoman terkait keamanan siber dan ruang lingkup instansi rumah sakit umum daerah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.